Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan subhanallahi walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard as-salatu nuru wa sadaqatu burhan wa sabru diya wal qur'an hujjatun laka aw 'alaika kullu nasi yaghdu fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Maknanya, barang siapa yang menginfakkan sedekah, Nabi menjelaskan bi'adli tamrah, dengan hanya bersedekah satu kurma saja. Kenapa Nabi memisalkan dengan kurma banyak? Karena itu adalah makanan yang dia makan di zamannya, sehingga bersedekah kebanyakan dengan kurma. Adapun di Indonesia bersedekah dengan beras misalnya. Banyak orang-orang awam bersedekah membawa beras 5 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Kenapa? Karena memang itu makanan setiap hari orang Indonesia. Adapun Nabi banyak di hadis-hadis bersedekah dengan sebiji tamar, bahkan setengah dari tamar, kurma. Kenapa? Karena memang itu adalah makanan yang dimakan di zaman Nabi. Maka bersedekah kebanyakan dengan tamar. Maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang bersedekah dengan satu biji tamar dari harta yang halal dia dapatkan, dia beli tamar dibagikan meskipun satu. Wala yaqbalullah illa thayyiba, dan Allah tidak menerima sedekah kecuali yang baik dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Apa kata Nabi? Wa anallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah menerima amal sedekah satu kurma ini, Allah terima dengan tangan kanannya, naik ke atas amalan kita dalam sedekah ini. Maka Allah mengambilnya dengan tangan kanannya dan Allah memupuknya. Kama yurabi ahadukum fuluwahu, maka seperti seorang yang memupuk satu pohon, satu bibit durian, musangking misalnya, kemudian dipupuk, maka dia akan menjadi besar dan berbuah yang banyak. Dan bukan saja itu saja, tetapi dicangkok juga, dibibitkan juga yang lain, akhirnya menjadi penuh satu hutan, satu gunung dengan tanamannya yang satu bibit tadi. Maka ini ucapan Nabi kita, summa yurabbiha li sahibihi kama yurabba atau kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takunu mithlal jabal. Maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya dan dipupuk seperti satu tanaman, satu bunga yang kemudian dirawat dan dipupuk sehingga menjadi penuh satu gunung dari tanaman orang tersebut. Maknanya Allah akan menjaganya dan memupuknya sehingga datang suatu hari di hari kiamat, ini pahalamu dari satu taman, bagaikan bergunung-gunung pahalanya, padahal hanya satu tamar seakan-akan bagaikan bergunung-gunung. Karena itulah maka orang-orang yang bersedekah meskipun 100.000, meskipun 1 juta, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah. Dan juga sedekah burhan menjadi pendalilan juga, dia menjadi pendalilan penyelamatan dari api neraka. Maka bisa jadi seseorang tadinya harus masuk api neraka, kemudian karena sedekahnya Allah haramkan dan dibebaskan dari api neraka kepada surga. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Adi bin Hatim, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah, fattaqun nar walau bisyaqi tamrah. Maka jauhkanlah, bebaskanlah diri-diri kalian dari api neraka meskipun bersedekah dengan setengah kurma. Berbicara lagi Nabi dengan kurma. Kenapa? Karena kurma itu memang makanan pokok. Latal, jangan main-main. Fatah, bagus. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan bagaimana
sedekah itu menjadi burhan, menjadi bukti nyata kelak bahwa orang ini memang benar-benar bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya dan semua orang tidak tahu, tiba-tiba Allah memberikan rizki yang besar. Orang ini tidak punya apa-apa, tapi kok sekarang punya rumah, punya mobil, dan yang lainnya dari mana? Dari sedekahnya tadi. Itu di dunia. Dan di hari akhirat nanti menjadi burhan, mendapatkan pahala yang berlimpah ruah, dan bahkan dia yang harusnya masuk api neraka dibebaskan. Seperti hadis ini, fattaqun nar walau bisyaqi tamrah. Selamatkanlah diri kalian, save yourself with the date, hanya dengan bersedekah satu date ataupun satu kurma saja. Dan begitu pun di dalam hadis yang pernah kita lewati di khutbah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah, yang mana Aisyah didatangi oleh perempuan pengemis membawa 2 anak, berarti 3. Aisyah mengeluarkan apa yang ada. Aisyah dari suami Nabi Muhammad yang miskin, bukan orang kaya, maka memberikan 3 tamar kepada perempuan ini dan 2 anaknya. Maka dengan senang diterima dan langsung dibagikan. Maka anak-anaknya langsung diberikan 2 tamar. Yang 1 tamar untuk ibunya yang lapar dia simpan nanti, biar anak-anaknya senang dulu. Maka Aisyah melihat radhiyallahu anha bahwa 2 anak ini makan dari tamar. Setelah selesai dari 2 tamar untuk anak-anaknya, si ibu ini ingin makan, dia juga lapar. Dan dia lebih besar bobotnya, lebih banyak pengeluaran energi, apalagi di riwayat dia itu memanggul anaknya, menggendong anaknya. Butuh energi yang banyak, butuh makanan suplai yang lebih banyak dari anak-anaknya. Akhirnya dia ingin makan jatah dia, anak-anaknya minta. Kan sudah makan, namanya juga anak-anak, masih lapar. Dan 1 kurma apakah mengenyangkan? Tidak mengenyangkan. Maka akhirnya dilihat oleh Aisyah, ibu ini ingin makan, dia lapar dari bagiannya yang 1 yang dia simpan tadi. Akhirnya melihat anak-anaknya pada minta, padahal telah makan, dibagilah kurma ini menjadi bagian-bagian, dan dia hanya makan sedikit ataupun mungkin tidak makan, wallahu a'lam. Di dalam hadis disebutkan dia membagikan untuk anak-anaknya. Terenyuh Aisyah melihat ibu ini. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wajabat biha al-jannah wa wajabat an yutiquha minan nar biha. Biha maknanya dengan sedekah. Wajib bagi Allah untuk memasukkan dia kepada surga karena sedekahnya, dan wajib untuk perempuan ini dibebaskan dari api neraka karena sedekahnya. Maka inilah dari pembahasan kita tentang as-sadaqatu burhan dan as-sabru diyaun, dan juga as-salah was-sabru, semuanya telah kita sebutkan. Maka selesai dari syarah was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya yang membimbing kepada jalan yang baik sehingga dia terjauh dari perbuatan keji dan mungkar sesuai ucapan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa shadaqah burhanun, dan sedekah itu adalah bukti yang nanti akan dia terima, baik di dunia menjadi kaya raya, padahal dia orang yang miskin tapi kaya raya karena sedekah, dan juga di hari akhirat dengan pahala yang melimpah. Wa sabru dia, dan kesabaran itu bagaikan penerang. Maka orang-orang yang bersabar, dia itu bagaikan mempunyai penerang. Dengan kesabaran dia diejek, difitnah, memakan uang dakwah misalnya, tapi tidak peduli, yang penting pondoknya berjalan terus. Maka bagaikan dia suatu hari ternyata masjidnya jadi megah, ternyata dakwahnya bertahun-tahun lancar, ternyata demikian dan demikian. Mana tadi yang mengejek orang-orang itu? Tidak jelas, dengan sururiyin, dengan orang-orang roja dan sebagainya. Maka inilah yang diinginkan as-sabru dia. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Maka sekarang
berpindah kepada permasalahan Al-Quran. Al-Quran itu adalah hujjah. Dan disebutkan hujjatun laka wa hujjatun alaik bagi hamilul Quran, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, seperti kita semua para tulabul ilm, menghafal Al-Quran, mengamalkannya, menjadikannya sebagai bacaan di sholat, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, maka semuanya dinamakan hamilul Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran. Maka di dalam lafaz ini terdapat keutamaan Al-Quran wa ahlil Quran. Mana keutamaan Al-Qurannya? Al-Quranu hujjah. Mana keutamaan dari orang-orang yang memegang Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran atau hamilul Quran? Hujjatun laka, bahwa Al-Quran itu adalah hujjah bagi kamu. Wa hujjatun alaik, bagi mereka orang-orang yang membawa Al-Quran tetapi amalannya menyelisihi Al-Quran, menjadi hujjah atasnya. Maka di sini terdapat pendalilan keutamaan Al-Quran. Maka Al-Quran disebutkan di dalam hadis ini hujjah. Maka kita masuk kepada keutamaan Al-Quran. Maka dari keutamaan Al-Quran, bagi mereka orang-orang yang sering membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dan yang paling penting dibawa Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, itu yang penting. Karena berapa banyak dari manusia yang dia tidak menyadari mondok tujuannya pokoknya hafal Quran, kemudian untuk bisa ikut MTQ, musabaqah tilawatil Quran, maka kita katakan niatnya bukan untuk Allah, nanti akan mendapatkan perkara yang lain. Yang diinginkan di sini adalah pembahasan kita ini keutamaan Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang membawa Al-Quran. Maknanya bukan hanya menghafal, tetapi mengamalkannya, dan ini yang menjadi poin. Maka dari keutamaan Al-Quran yang disebutkan di hadis ini, dia hujjah qawiyah, bahwa dia adalah pendalilan yang sangat kuat yang bisa dijadikan pedoman hidup. Maka ini adalah Al-Quran. Dia lebih baik daripada, bukan lebih baik, dia adalah perkara yang baik. Tidak ada bandingannya dari kitab-kitab apapun. Kitab Weda yang ditulis oleh manusia dan dijadikan agama, dan juga jadi agama Buddha, dan juga kitab Mahabharata yang ditulis oleh pujangga yang dijadikan agama orang-orang Hindu, dan kitab-kitab yang lain, bahkan Taurat wal Injil. Karena Taurat wal Injil sudah ada masuk kesyirikan. Disebutkan Isa anak Allah, dan disebutkan Uzair anak Allah di dalam Taurat dan Injil, kesyirikan. Seperti ucapan Allah di dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah, bahwa orang Yahud sudah mencampur adukkan agama yang tauhid menjadi kesyirikan dengan menyebut Uzair Nabi menjadi anak Allah, dan orang Nasara menjadikan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Adapun Al-Quran, maka dia dari keutamaannya adalah hujjah, seperti di dalam hadis ini. Al-Quran hujjatun, dan pendalilan di Al-Quran bahwa Al-Quran hujjah di awal surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Bahwa sungguhnya di sana Al-Quran itu la raib, la nafil jins, penafian dari segala keraguan. Dia itu tidak ragu lagi, 100% kebenaran padanya, tidak ada berita hoax. Bahkan seperti kitab Injil dan Taurat, berita kesyirikan di dalamnya. Di sini tidak ada. La raiba fi. Lalu apa? Mana poin pendalilannya juga? Hudan lil muttaqin. Dia itu petunjuk, hujjah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat yang lain juga banyak, di As-Sajdah di antaranya sama juga Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Disebutkan bahwa Al-Quran itu la raiba fihi juga,
Maka di sini la raiba la lana fil jins, dengan dua ayat ini maka raiba di sini adalah ismun la yang menafikan keraguan dari segala keraguan. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Maka huwal haqqu, maka huwal haqqu maknanya dia adalah hak, dia adalah hujjah. Musaddiqan lima baina yadayhi telah ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, meriwayatkan dari Qatadah dengan sanad yang hasan dari Bishr ibn Mu'ad an Yazid ibn Zurair an Sa'id ibn Abi Arubah dari Qatadah, berkata Qatadah, makna ayat ini ayat lil kutub allati khalat qablahu huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi, maknanya dia itu Al-Quran yang hak, yang benar, dan membenarkan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Maka berkata Qatadah, lil kutub allati khalat qablahu, untuk kitab-kitab yang telah dilalui sebelum Al-Quran. Maka sanadnya hasan. Maka ini pendalilan bahwa Al-Quran adalah hujjah. Di Al-Quran tadi disebutkan la raiba fi di dalam dua ayat, di As-Sajdah dan awal Al-Baqarah, dan juga disebutkan huwal haqqu, dia adalah kebenaran. Di dalam Al-Quran itu semuanya kebenaran. Dan kemudian dari keutamaan Al-Quran, penyebab mendapatkan hidayah, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang menghafalnya dan mentadaburinya, maka hidayah ini didapatkan oleh mereka orang-orang yang hamilul Quran. Seperti tadi, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini keutamaan yang kedua, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang membacanya. Dan disebutkan juga di ayat yang lain, qul huwa lil ladzina amanu huda. Qul, katakanlah, huwa lil ladzina amanu huda, dia itu bagi orang-orang yang beriman, huda, dia itu Quran itu petunjuk. Dan juga sifat dari Al-Quran, dari keutamaannya, dia mengeluarkan manusia dan